narasumber yang berkenan hadir pada siang hari ini di hari-hari terakhir yang besok pagi akan menikmati libur panjang sebagaimana keputusan pemerintah dan sebagaimana kepres yang sudah dikeluarkan pada beberapa hari yang lalu. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih bahwa di tengah-tengah suasana pandemi COVID ini yang kita harus semakin terus optimis untuk bisa menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Yang kedua, kita juga harus mendukung upaya-upaya KPU, Kemendagri khususnya, Bawaslu khususnya, dalam upaya untuk mensukseskan pilkada serentak, yang mana pilkada ini harus berlangsung secara demokratis dan juga harus menerapkan disiplin protokol kesehatan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Izinkan saya menyampaikan beberapa pengantar yang sudah beberapa kali kita sampaikan berkaitan dengan netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020. Sebenarnya setiap pilkada beberapa tahun yang lalu juga gema netralitas ASN terus kita kumandangkan. Karena apapun dalam konteks regulasi, konsolidasi demokrasi kita 5 tahunan, baik di dalam pilpres, di dalam pileg maupun pilkada, masalah-masalah yang berkaitan dengan netralitas ASN itu saya kira ini harus terus-menerus kita tegakkan dengan baik. Apalagi ini masuk dalam visi misi Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan, berkaitan dengan reformasi birokrasi, mewujudkan ASN yang profesional, tetapi juga sudah diatur berbagai dasar hukum yang berkaitan dengan netralitas ASN. Nah, saya kira visi misi dan skala prioritas pemerintah 5 tahun ke depan, kita memasuki 5 tahun ini juga ada 2 kali pilkada serentak, ada pileg dan ada pilpres. Mudah-mudahan kita semua konsisten dalam upaya untuk mewujudkan netralitas ASN sehingga proses peralihan kepemimpinan di tiap-tiap daerah, baik bupati, wali kota, gubernur, presiden, sampai legislatif ini, netralitas ASN harus bisa kita wujudkan. Karena prosesnya begitu panjang, masalah ASN ini. Sama juga dengan proses yang terkait dengan TNI dan Polri. Pada zaman Presiden Bung Karno, beliau meletakkan dasar kelembagaan untuk mewujudkan profesionalitas daripada pegawai negeri dengan dibentuknya sekolah IPDN, dengan dibentuknya Lemhanas oleh Bung Karno. Kemudian dalam era Pak Harto, ASN dan ABRI TNI Polri masuk dalam barisan partai politik yaitu jalur A dan jalur B. Masuk ke era reformasi, di tubuh TNI Polri sudah ada undang-undang pertahanan, undang-undang TNI, undang-undang kepolisian, kemudian undang-undang ASN. Ya, saya kira ke depan nih, mari kita wujudkan hal-hal yang berkaitan dengan netralitas. Siapapun jadi kepala daerah, siapapun jadi presiden, siapapun yang mewakili daerah, baik itu anggota DPD maupun anggota DPRD maupun DPR RI, ASN-nya harus netral. ASN-nya harus profesional untuk mendukung demokratisasi yang ingin kita capai. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mendukung aparatur yang berkinerja tinggi, sebagaimana diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat, PAN-RB melakukan berbagai serangkaian intervensi dalam pembangunan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan berbagai kebijakan
mendukung visi misi Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. ASN kita dasari sebagai tulang punggung pemerintahan yang merupakan unsur terpenting dalam menjalankan birokrasi pemerintahan, di mana pegawai ASN berperan tidak hanya sebagai perencana, tapi juga pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang harus profesional. Selain itu, juga ASN diharapkan dan harus bebas dari intervensi politik serta bersih dari berbagai praktek-praktek KKN khususnya di sini. Bapak sekalian, dalam mengemban tugas ASN memang harus memastikan bahwa tujuan pembangunan di berbagai bidang itu harus dapat berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat sejak awal. Ada program strategis pemerintah pusat, ada program strategis prioritas pemerintah provinsi sampai ke pemerintah kabupaten kota. Ini yang harus sejalan seiring dengan janji kampanye calon presiden, calon gubernur, dan calon bupati wali kota. Dan juga dalam setiap perhelatan pemilu, baik itu legislatif, kepala daerah, maupun pemilu presiden, kita pasti mencatat bahwa isu netralitas ASN selalu menjadi pembicaraan hangat. KSN juga banyak menemukan berbagai pelanggaran. Bawaslu juga menemukan berbagai pelanggaran. Tetapi juga proses untuk menindaknya itu belum mencapai harapan yang diinginkan oleh semua pihak. Akan tetapi memang ASN itu harus mendukung sepenuhnya pencapaian asas pemilu yang telah ditetapkan undang-undang. Apalagi dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu, ASN secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab pada prosesnya di semua tingkatan. Netralitas ASN dapat dikatakan sebagai refleksi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Sumber daya negara seperti birokrasi, keuangan, dan kewenangan itu tidak dimanipulasi untuk kepentingan salah satu pihak yang dapat mengakibatkan kompetisi menjadi tidak sehat dan tidak setara. Dampaknya sangat luas karena menyangkut kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah yang ada. Kami mengapresiasi upaya Bawaslu, upaya KPU, upaya Kemendagri khususnya, upaya seluruh partai-partai politik untuk mewujudkan netralitas ASN dalam setiap konsolidasi demokrasi lewat tahap-tahap pemilihan umum. Apabila dilihat dari sisi perundang-undangan, konstruksi netralitas ASN yang dibangun dalam Undang-Undang ASN adalah ASN sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. ASN membawa baju negara dalam kapasitasnya, sehingga ASN bukanlah aparatur sipil pemerintah, tetapi aparatur sipil negara. Tegak lurus yang kami inginkan. Siapapun presiden, siapapun gubernur, siapapun bupati wali kota, siapapun kepala desa, kepala kelurahan, ASN itu harus tegak lurus. Sama juga siapapun Kapolri sampai Kapolsek, siapapun Panglima TNI sampai dan Ramil maupun Babinsa dengan 3 matra yang lain itu harus tegak lurus di sini. Dengan demikian negaralah yang melekat pada diri ASN, sehingga seharusnya ASN adalah milik semua. Dengan baju negara yang melekat, maka ketika berbicara tentang netralitas, ASN memiliki peran signifikan untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Bersama-sama dengan posisi TNI, bersama-sama dengan posisi kepolisian, dari fungsi tugas pengamanan, TNI yang membackup bersinergi dengan kepolisian, termasuk menjaga Kamtipmas yang menjadi tugas kepolisian. Filosofi inilah yang harus dipahami secara bersama, bahwa identitas yang melekat pada ASN adalah identitas negara. Itu prinsipnya. Dan bukan identitas
atau cabang kekuasaan eksekutif yang ada. Aturan dan dasar hukum netralitas sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Detailnya pada pasal 2 huruf F. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun. Nah, dasar penindakan ini kami juga berharap pada objektivitas daripada Bawaslu memberikan rekomendasi termasuk kepada KSN dan nanti Kemenpan RB dan BKN juga bersama-sama dengan KSN untuk menindaklanjuti bagaimana pengaduan-pengaduan yang diterima oleh Bawaslu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, netralitas ASN menjadi masalah yang kerap muncul. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus mengantisipasinya dengan tepat dan cermat. Dalam hal ini, yang paling penting adalah kesadaran harus kita bangun bahwa ASN itu masih tetap mempunyai hak pilih. Sehingga sikap partisannya hanya dapat direfleksikan secara tertutup dalam bilik suara. Saya sendiri kurang sepakat kalau hak pilih ASN dicabut, bagaimana dikemukakan oleh beberapa pihak. Karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil, di mana hak pilih itu betul-betul dapat diwadahi. Kami ulangi bahwa demokrasi yang matang adalah supremasi sipil, di mana hak pilih itu betul-betul dapat diwadahi. Hanya saja memang karakternya menjadi khas. ASN tidak boleh menjadi partisan karena ada identitas negara yang ia wakili atau yang ia bawa, meski tetap saja ia punya kesempatan artikulasi politik untuk memilih orang yang dia kehendaki, baik dilihat dari visi misinya maupun menjadi pilihan politiknya dalam tanda petik di bilik suara. Saya kira di luar bilik suara tidak perlu diekspresikan karena marwah sebagai alat negara yang harus ia jaga dengan baik. Saya yakin Kemendagri lewat Dirjen Oda juga sudah memformulasikan ini dalam konteks otonomi daerah, dalam konteks pemerintah daerah, dalam konteks untuk netralitas ASN-nya. Kemudian juga KSN juga punya hak, punya kewenangan. Di samping dalam konteks pemilu, titik beratnya adalah pengaduan secara objektif dengan dukungan data yang disampaikan oleh Bawaslu, baik pusat maupun daerah. Bapak-Ibu sekalian, di lapangan masih terdapat pelanggaran netralitas benar. Saya kira KSN, Bawaslu sudah mencatat dan sudah merilis secara terbuka di berbagai mass media. Hasil survei di bidang pengkajian dan pengembangan sistem IKSN tahun 2018 sudah jelas disebutkan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN yang paling dominan adalah adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan atau proyek dalam tanda petik. Disusul adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon, atau juga masih ada kurang pemahaman kepada aturan dan regulasi tentang netralitas ASN. Juga masih ada usaha upaya dalam tanda petik adanya intervensi atau tekanan dari atasan, termasuk masih adanya kurang integritas ASN untuk bersikap netral. Dan juga ketidaknetralan ASN itu masih dianggap sebagai hal yang lumrah. Salah satu sebab adalah pemberian sanksi yang tidak tegas dan lemah. Maka saya mohon kepada Bawaslu, kepada KSN, mari kita tegakkan sanksi ini secara objektif sesuai aturan perundang-undangan yang ada.
demi untuk mewujudkan netralitas ASN itu benar-benar terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh kita semuanya. Beberapa area yang sering dilanggar oleh ASN dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Saya sebutkan misalnya pertama, sebelum pelaksanaan tahapan pilkada berupa memasang baliho dan ikut dalam kegiatan partai politik misalnya. Kategori kedua, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Ikut hadir deklarasi balon kepala daerah, memberikan posting dan share bakal calon kepada lewat media sosial, atau memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan mengerahkan ASN maupun program-program di bidangnya masing-masing. Kategori ketiga misalnya, tahap penetapan calon kepala daerah dengan cara ikut dalam kegiatan kampanye, ikut memfasilitasi kegiatan kampanye, dan memposting dan men-share calon kepala daerah di media sosial. Kategori keempat adalah ikut pada tahap penetapan kepala daerah yang terpilih, berupa ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih. Saya kira area-area ini harus menjadi perhatian kita bersama. Baik itu Bawaslu, baik itu KSN, baik itu Kemendagri, maupun seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Kami juga mohon dari kalangan pers, LSM, penggiat-penggiat demokrasi juga harus ikut terlibat untuk menyoroti permasalahan ini. Saya kira hal penting yang harus menjadi perhatian kita adalah dalam kaitan potensi gangguan netralitas itu justru muncul dari individu-individu, bukan secara kelembagaan. Kami yakin Korpri masih netral. Tetapi bagaimana individu-individu ASN itu sendiri? Banyak masih ada teman-teman kita di ASN yang dalam tanda petik gagal paham ataupun salah paradigma dan masih memiliki pola pikir yang belum tepat. Makanya selalu berdalih bahwa posisi ASN itu dilematis. Maju kena, mundur kena. Netral pun kena. Nah, barangkali ini yang tidak demikian aturannya karena aturan-aturan perundang-undangannya sudah jelas, kita jabarkan secara simpel dengan jelas, kita sosialisasikan dengan jelas, kita berikan sanksi juga dengan tegas dan dengan jelas. Demikian beberapa hal-hal yang ingin kami sampaikan, setidaknya untuk menguatkan bahwa kita bersama-sama dengan Pak Mendagri, dengan Ketua Bawaslu, Ketua KSN, Kepala BKN, seluruh kepala daerah, elemen-elemen demokrasi dan pers khususnya, yang selalu kita ikut menandatangani keputusan bersama berkaitan dengan pedoman pengawasan netralitas pegawai ASN dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak khususnya di tahun 2020. Sudah kita teken SKB-nya bersama-sama dengan Bapak Mendagri, bersama-sama dengan Kepala BKN, dengan KSN, dengan Ketua Bawaslu. Ini yang harus kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada semua tingkatan. Karena apapun keputusan bersama tersebut mempunyai ruang lingkup yang secara singkat saya jelaskan. Yang pertama, upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Ini akan merugikan calon yang menang juga akan merugikan calon yang kalah kalau memang ada ketidaknetralan ASN. Yang kedua, penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas ASN yang harus tegas. Saya yakin Pak Mendagri lewat Dirjen Odanya, kemudian KSN, BKN, kebijakan dari Pan-RB, saya kira kita punya komitmen yang sama. Dan kuncinya kami mohon dari Bawaslu juga secara strict menyampaikan dengan tegas siapa-siapa, nama, di mana, apa yang dikatakan seorang ASN itu tidak netral. Yang keempat adalah berkaitan dengan masalah tata cara
penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak Desember tahun 2020. Ini poin-poin dari keputusan bersama yang sudah kita teken bersama. Ada arahan bersama dari Pak Mendagri, dari BKN, dari KSN, dari Bawaslu. Dengan keputusan bersama inilah saya kira ketentuan netralitas ASN akan dapat diterapkan secara tegas. Karena undang-undangnya juga sudah ada, dan selama pelaksanaan Pilkada serentak ini dapat, mari kita hilangkan, setidaknya kita minimalisasi ketidaknetralan ASN. Mari kita kawal netralitas pegawai ASN untuk demokrasi kita, untuk rekrutmen kepemimpinan pusat dan daerah, untuk Indonesia yang harus semakin baik ke depan. Saya kira demikian beberapa poin-poin kami mengulang kembali mengenai komitmen dan netralitas dari setiap kita melaksanakan pesta demokrasi, bagian daripada konsolidasi demokrasi kita, di mana selalu disorot netralitas ASN kita. Saya yakin teman-teman ASN, mulai dari tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sampai pemerintah desa dan kelurahan, kita punya komitmen yang sama, menjaga demokrasi. Setiap tahapan-tahapan itu dengan baik, memberikan kewenangan dan hak kepada seluruh masyarakat, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Mari kita lawan juga racun-racun demokrasi yang mengganggu demokratisasi dalam setiap pilkada dan pemilu. Mari kita hindari politik sara, mari kita hindari politik uang, mari kita hindari intervensi-intervensi yang mengganggu netralitas dari ASN. Demikian Bapak Ibu sekalian, khususnya Ketua Bawaslu, Ketua KSN, Kepala BKN, Dirjen Oda yang mewakili Pak Mendagri, poin-poin yang ingin kami menegaskan kembali. Kami optimis pelaksanaan Pilkada serentak itu harus sukses. Mari kita kawal bersama. Salah satu suksesnya, di samping kita harus sehat, kita harus jaga protokol kesehatan dari pandemi COVID ini, ikuti aturan-aturan dengan baik yang diputuskan oleh KPU, oleh Bawaslu maupun oleh Kemendagri dalam kaitan mewakili pemerintah, dan juga kita pertegas undang-undang dan SKB dalam konteks untuk menjaga netralitas ASN. Demikian yang kami sampaikan, semoga ini bermanfaat, dan kami mohon dengan hormat masukan-masukan dari para pembicara khususnya dalam upaya komitmen kita untuk menjaga marwah pemilu ini harus menjadi demokratis, sehingga salah satunya adalah masalah netralitas ASN yang harus kita wujudkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.